kembali lagi bersama aku Najwa di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku bakalan share gimana caranya menggunakan CropWat. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, CropWat itu apa sih? Nah, berdasarkan jurnal oleh Junus 2021, CropWat itu adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh FAO untuk menghitung kebutuhan air tanaman, evapotranspirasi, dan pengaturan irigasi berdasarkan data iklim, tanah, serta tanamannya. Aplikasi ini juga digunakan untuk membantu perencanaan irigasi agar penggunaan air menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Selain itu, CropWat juga dapat merencanakan pola tanam agar hasilnya lebih maksimal. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara penggunaan CropWatnya sendiri. Oke, pertama kita install dulu aplikasinya. Kita buka ya teman-teman. Oke, sekarang di sini kita buka. Setelah itu, selain aplikasi CropWat yang kita persiapkan, kita juga harus menyiapkan data yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan data cuaca dari Kota Jember. Nah, di sini udah lengkap ya teman-teman. Nah, sekarang kita pertama masukkan data climate atau ETO-nya, etanolnya. Nah, ini untuk menghitung kebutuhan kehilangan air pada tanaman atau evapotranspirasi aktualnya. Nah, di sini udah ada. Sekarang kita masukkan ya, ini min temperatur. Nah, kita gunakan yang ini ya. Oke, sekarang tinggal kita masukkan aja nih teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kita tadi masukannya 26,75 tapi kok hasilnya bisa 8. Nah, ini emang otomatis ya teman-teman, nanti bakalan otomatis dibulatkan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman tinggal masukin aja datanya. Oke teman-teman, nah di sini untuk average sendiri itu adalah nilai rata-ratanya teman-teman. Ini udah bakalan keisi secara otomatis setelah kita memasukkan semua datanya dari bulan Januari sampai Desember. Nah, sekarang kita mulai untuk memasukkan data dari maksimal temperaturnya. Oke teman-teman, ini udah aku masukkan juga, dan ini untuk rata-ratanya juga bakalan keisi otomatis. Sekarang kita lanjut ke humidity atau kelembapannya. Di sini sudah ada ya RH atau humidity-nya. Tinggal kita masukkan aja. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke wingnya atau kecepatan anginnya. Nah, di sini udah ada wind velocity kilometer per hari. Nah, ini tinggal kita masukkan aja teman-teman. Dan kebetulan ini pada data cuaca Desember yang saya gunakan ini sama semua teman-teman. Jadi mungkin lebih gampang ya. Oke teman-teman, ini udah. Terus sun atau radiasi mataharinya, ini kita gunakan yang ini, sunshine hour. Jadi ini jam per hari. Nah, oke teman-teman, ini udah selesai. Oh ya, jangan lupa di bagian atas ini ada juga informasi yang perlu kita input ya. Untuk country-nya sendiri ini kita gunakan Indonesia teman-teman. Oke, untuk stationnya ini kita gunakan daerah yang kita ambil data curah hujannya, yaitu di sini Jember. Kemudian kita tulis Jember. Nah, di sini altitude-nya sendiri itu yang ini teman-teman, elevasi 83 mdpl. Oke,
untuk latitude-nya ini kita gunakan yang ini, lintang selatan 8,15. Nah, ini jangan lupa teman-teman disesuaikan. Ini gunakan selatan, kita gunakan ini south, tapi ini use English ya teman-teman. Untuk longitude-nya sendiri ini kita gunakan bujur timur atau baratnya. Ini kita gunakan bujur timur ya. Oke teman-teman, kalau kita udah nginput semuanya, ini bakalan otomatis ke di total sendiri, ke total sendiri ya teman-teman. Ini untuk ini nilai rata-rata dari radiasi mataharinya. Jadi dari bulan Januari sampai Desember nilai radiasinya ini seperti ini, sekitar 20,3, 20,9 dan seterusnya. Nah, untuk ETO-nya sendiri ini adalah koefisien evapotranspirasi aktualnya teman-teman. Oke, setelah ini kita save ya teman-teman. Bagian sini, bagian atas sini kita save. Nah, ini saya gunakan kasih nama ETO etanol Jember. Oke, ini tinggal di save aja. Nah, ini jangan di X ya teman-teman, takutnya nanti hilang, jadi kita minimize aja. Oke, sekarang kita lanjut ke rain atau curah hujannya. Nah, di sini udah ada rain dan ini juga kita udah punya datanya ya. Tinggal kita masukkan aja. Oke, ini udah selesai semua. Nah, di sini juga akan otomatis ya hasilnya ini hasilnya udah otomatis keluar teman-teman. Nah, EF rain sendiri ini adalah air yang diserap oleh tanah dan tersedia untuk tanaman ya teman-teman. Nah, di sini jangan lupa kita juga save. Di sini kita gunakan Oke, kita save ya. Oke, kita minimize lagi teman-teman. Oke, di sini untuk cropnya sendiri ini adalah tanamannya teman-teman. Kita di sini crop name-nya kita coba open dulu. Open. Kita gunakan yang FAO. Oke, di sini udah banyak banget tanaman yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita coba yang call ya teman-teman. Oke, kita klik kemudian kita open. Oke, nah di sini udah otomatis bakalan keluar. Nah, ini adalah planting date, itu adalah penanaman awalnya. Oke, nanti harvest ini kurang lebih dia adalah hasil akhirnya. Oke, sekarang kita coba dibesarkan aja teman-teman supaya lebih jelas. Oke, teman-teman, jadi seperti ini. Oke, aku jelaskan dikit ya teman-teman. Untuk ini KC ini adalah koefisien tanaman, yaitu untuk menghitung kebutuhan air tanaman. Nah, pada stage ini adalah pertumbuhannya pada tahap inisiasi atau tahap awal pada saat mulai tanam, itu kebutuhan airnya adalah sekian. Nah, kemudian pada development atau ini masa vegetatifnya, kebutuhan airnya itu mulai naik. Kemudian mencapai puncaknya itu pada saat masa generatif atau pembungaan
masa awal generatif dari vegetatif ke generatif ini kebutuhan airnya meningkat, kemudian pada saat pematangan kebutuhan airnya akan menurun kembali. Nah, untuk yang rooting depth ini adalah akarnya teman-teman. Nah, untuk rooting depth ini adalah akarnya itu menuju tumbuh akarnya teman-teman. Ini adalah pertumbuhan akarnya. Nah, untuk yang rooting depth ini adalah pertumbuhan akarnya. Ini pada awal inisiasi atau pada awal penanaman, kemudian akan mencapai puncaknya atau paling panjang itu saat antara masa generatif ke masa pematangan teman-teman. Oke. Kemudian ini kita juga save supaya tidak hilang ya teman-teman. Ini kita save juga. Oke, ini sudah ke save ya teman-teman. Nah, kita lihat di bawah ini sudah ke save. Oke, selanjutnya ini kita minimize lagi ya teman-teman. Nah, ini kita minimize lagi supaya tidak hilang. Nah, kemudian kita lanjut ke soil atau tanahnya. Nah, untuk soil name-nya sendiri, di sini kita klik soil name, kemudian kita buka. Ini kita gunakan yang black clay soil. Oke. Di sini udah keluar semua ya teman-teman. Untuk total available soil moisture itu adalah jumlah air yang dapat disimpan tanah. Nah, ini jumlah air yang dapat disimpan tanah yaitu 200 mm per meter. Nah, ini untuk maksimum rain infiltration rate, ini adalah kemampuan maksimum tanah dalam menyerap air hujan per hari. Jadi untuk penyerapan air hujan per harinya yaitu adalah 30 mm per hari. Nah, ini untuk maksimum rooting depth, yaitu kedalaman maksimum akar dalam menembus tanah. Nah, kedalaman maksimumnya itu adalah 900 cm teman-teman untuk tanaman kol. Oke, untuk initial soil moisture depletion ini adalah kondisi awal kehilangan kelembapan tanahnya itu 50%. Initial available soil moisture itu adalah jumlah awal air tersedia dalam tanah. Oke, jangan lupa di save. Nah, di sini udah ya teman-teman, udah ke save. Jadi kita minimize lagi. Oke, kita lanjut ke CWR. Oke, teman-teman, CWR ini adalah crop water requirement. Ini adalah Oke teman-teman, di sini udah ada ya di bagian crop water requirement. Ini untuk rain stationnya kita samakan dengan daerah yang kita gunakan, yaitu Jember. Oke teman-teman, jadi di sini kita harus isi dulu ya, jangan sampai lupa teman-teman. Kita isi Jember. Oke, kita save lagi. Oke. Nah, ini bakalan otomatis keisi. Ini ETO-nya atau evapotranspirasi referensinya yaitu di Kota Jember itu untuk kol. Nah, ini planting date-nya teman-teman. Ini adalah awal tanamnya. Oke, ini tahap inisiasinya itu dari bulan Mei sampai bulan Juni. Kemudian di bulan Juli ini sudah mulai tahap vegetatif. Oke, ini tahap pertengahan, kemudian ini akhir sampai layu. Oke, untuk selanjutnya ini juga ada schedule-nya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk
Oke, ini total gross irrigation, total net irrigation, dan lain-lainnya ini ada di sini. Actual water use by crop. Jadi teman-teman, kalau misalnya pada bulan tertentu itu tidak sesuai prediksi atau tidak ada hujan sama sekali atau kelebihan hujan, nah teman-teman di sini bisa ubah secara manual ya untuk menyesuaikan dengan kondisi aktualnya teman-teman. Jadi ini ada hujannya di sini, KS, ETA, DPL, dan lain-lainnya. Plus ini kehilangan. Oke. Jadi segitu saja teman-teman. Ini jangan lupa di save ya. Oke. Tinggal di save ini, tinggal teman-teman isi nama dengan schedule sesuai dengan keinginan teman-teman mau diisi dengan nama apa. Oke, udah selesai teman-teman. Jadi terima kasih udah ngikutin video kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diterapkan ya teman-teman. Oke, see you.